Salam sejahtera, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming kepada seluruh jemaat JCC di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga kepada seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada yang bisa mendengar bahasa Indonesia. Mari kita bergabung kembali di dalam ibadah live streaming. Hari ini firman Tuhan yang akan kita pancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Tema yang akan saya angkat hari ini adalah melawan Tuhan. Mungkin satu tema yang menurut kita adalah satu tindakan di mana manusia akan melawan Sang Pencipta, melawan Sang Penguasa atas segala makhluk hidup. Untuk lebih jauh, sebelum kita mendengarkan kebenaran ini, kita akan mendengarkan dulu sebuah firman Tuhan, sebuah lagu dengan judul Segala Kuasa Ada di Tangan Tuhan. Lagu ini memberikan satu gambaran bahwa Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Dia berotoritas penuh atas segala-galanya. Tapi walaupun dia ada di segala-galanya, manusia masih saja ada yang berani melawan Tuhan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu ini. Lagu yang melukiskan kebesaran, kekuatan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya, Tuhan bisa lakukan apapun. Namun, manusia tetap ada yang berani menantang Tuhan. Lalu siapa dan seperti apa dikategorikan menentang dan melawan Tuhan? Kita akan berdoa sebelum mendengarkan khotbah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberi kesempatan kepada kami untuk berkarya, untuk beraktivitas,
dan juga saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran ini, dan kami bisa pegang dengan baik. Agar dalam kehidupan kami tidak melawan Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Karena tanpa sadari, mungkin kami melakukan tindakan-tindakan tersebut, tapi hari ini melalui firman tersebut, semoga kami disadarkan agar kami tidak melakukan pelanggaran tersebut. Kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan lihat tema kita hari ini, menghina dan melawan Tuhan. Menghina dan melawan Tuhan. Mungkin satu tindakan yang bisa saja terjadi pada setiap orang, sadar atau tidak sadar. Kalau sadar, betapa mengerikan Anda sengaja menantang Tuhan. Yang tidak sadar, nah ini yang bisa terjadi. Saya yakin sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, Anda nggak mungkin sadar dan terang-terangan melawan Tuhan. Karena engkau membutuhkan Tuhan dan engkau tahu Tuhan punya kuasa yang mengerikan. Tapi yang tidak sadar, nah ini yang seringkali kita lakukan. Maka hari ini kita akan belajar apa saja kategori-kategori melawan Tuhan. Lalu kita lakukan introspeksi, evaluasi diri. Apakah aku telah melakukan tindakan menghina dan melawan Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa saja melakukan tindakan melawan Tuhan. Bisa. Kalau sengaja mungkin jarang kita lakukan. Tapi yang tidak sengaja, yang tidak kita sadari, yang itu yang bahaya. Tindakan melawan Tuhan itu mungkin kita anggap hal yang biasa. Karena kita tidak sengaja. Atau dianggap hanya sekadar bercanda. Bercanda saja sama Tuhan. Bapak Ibu, yang namanya bercanda, kan kita nggak tahu nih. Tuhan senang dengan candaan kita atau enggak. Kita nggak tahu. Karena kadang-kala yang namanya bercanda kan tidak ada kategori yang jelas. Candanya kasar, candanya membuat orang tersinggung atau enggak. Kan kita nggak tahu. Bisa saja kita anggap canda, tetapi di mata Tuhan kita dianggap serius. Namun, apapun yang kita lakukan, menghina, melawan Tuhan, dampaknya itu sangat-sangat fatal. Makanya kita akan melihat sebuah cuplikan video orang-orang yang tindakannya sadar, tidak sadar, atau mungkin hanya sekedar bercanda, sudah melawan Tuhan, tapi dampaknya itu sangat mengerikan, kehancuran, kegagalan, bahkan kematian. Mari kita saksikan video ini dulu, setelah itu baru saya akan menyampaikan khotbah saya. Kita saksikan bersama.
Cazuza, biseksual Brazilian composer, singer, and poet. Dalam penampilannya di Rio de Janeiro, sambil menghisap cerutu, ia mengepulkan asapnya ke udara sambil berkata, "Tuhan, ini asap rokok untukmu." Pada umur 32, ia meninggal karena AIDS, kanker paru-paru dalam kondisi yang mengerikan. 4. Marilyn Monroe. Dia dikunjungi oleh Billy Graham pada saat sebuah pertunjukan show. Billy Graham berkata pada Roh Tuhan telah mengitisnya untuk memberitahukan Injil kepada Marilyn Monroe. Setelah mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Billy Graham, dia berkata, "Saya tidak perlu Yesusmu." Seminggu kemudian, Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya. Lima, Bon Scott, ex-vokalis AC/DC. Dalam salah satu lagu di albumnya, ia mengatakan, "Jangan hentikan aku sedang asyik berjalan ke neraka." Pada 19 Februari 1980, Bon ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahannya sendiri. Enam, Christine Hewitt, jurnalis Jamaika. Ia berkata bahwa Alkitab adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Juni 2006, dia ditemukan tewas terbakar di motornya dan tak dapat dikenali lagi. Penghinaan terhadap Tuhan sangat bisa berakibat fatal, sebab mulut itu menjadi sebuah pedang bermata dua. Mulut untuk memberkati orang lain, bukan untuk menghina dan mencela. 7. Lord William Perry, pencipta kapal Titanic. Siapa yang tidak mengenal sebuah cerita kapal tenggelam akibat kesombongannya? Manusia lebih memilih untuk kesombongannya dan mengkata-katakan Tuhan semena-mena. Setelah pembangunan kapal Titanic, seorang reporter bertanya seberapa amankah kapal Titanic tersebut. Dengan nada mengejek, dia menjawab, "Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya." Apa yang terjadi kemudian? Tentu saya tidak perlu menjelaskan apa yang telah terjadi pada Unseen Cable Ship tersebut. Delapan, tragedi Campinas tahun 2005. Di Campinas, Brazil, sekelompok sahabat yang mabuk datang untuk menjemput seorang gadis, teman mereka. Sang gadis yang tadinya bersama ibunya tersebut segera masuk ke mobil. Karena sangat khawatir, sang ibu berkata, "Tuhan besertamu, putriku." Putrinya menjawab, "Boleh saja, asalkan Tuhan duduk di bagasi, karena di sini sudah penuh." Beberapa jam kemudian dikabarkan mobil tersebut mengalami kecelakaan fatal. Rusak parah dan bentuknya tak dapat dikenali lagi serta seluruh penumpangnya tewas. Anehnya, bagasinya tetap utuh. Bahkan ternyata sekotak telur di dalamnya tak ada satupun yang pecah. Itulah beberapa kisah seseorang yang bertingkah sombong dan angkuh sampai-sampai berani melawan Sang Maha Pencipta. Dan akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatannya itu. Bapak Ibu, kita sudah menonton video tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika menonton video tersebut? Oke, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? 8 kisah tragis akibat menghina Tuhan. Kan kita sudah nonton kan video ini. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin Anda akan berkata, waduh, mengerikan ya. Ternyata beginikah kategori melawan atau menghina Tuhan? Tindakan-tindakan tersebut, sadar atau tidak sadar, bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi dampaknya itu mengerikan. Dihajar Tuhan. Bahkan nyawa taruhannya kalau sudah bermain-main dengan Tuhan. Saya tidak tahu.
Orang-orang yang korban, ini 8 contoh loh. 8 contoh saya yakin yang tidak dipublikasikan, yang tidak terdeteksi, yang tidak berhasil direkam, itu banyak sekali di seluruh dunia. Banyak. Untunglah kita tidak hidup di perjanjian lama. Kalau kita hidup di perjanjian lama, habis kita. Di zaman kasih karunia saja, kalau sudah kelewatan, atau mempertaruhkan kehormatan Tuhan, kita bisa mengalami celaka ataupun dihajar Tuhan. Namun tahukah Anda bahwa dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kita juga melakukan tindakan-tindakan mungkin saja kita menghina dan melawan Tuhan. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah, apa sih kategori menghina dan melawan Tuhan? Karena kalau Anda tidak mengerti kategori menghina dan melawan Tuhan, mungkin saja Anda melakukan tindakan tersebut tanpa Anda sadari. Tapi walaupun Anda tidak sadar, dosa tetap dosa. Sama seperti ini. Indonesia kan banyak sekali undang-undang. Saya yakin Anda nggak mungkin pernah membaca atau menghafal atau mengetahui semua undang-undang yang ada di Indonesia. Jangan jauh-jauh lah. Rambu-rambu di jalanan saja. Belum tentu kita semua mengerti setiap simbol rambu-rambu tersebut. Apalagi rambu-rambu tersebut mungkin dipasang di tempat-tempat tertentu yang untuk tanda-tanda tertentu. Belum tentu kita mengerti. Dan ketika Anda langgar, karena Anda tidak mengerti, apakah Anda bebas dari aturan, bebas dari sanksi? Enggak. Katakanlah Anda langgar satu rambu-rambu. Lalu karena Anda nggak mengerti, lalu Anda ditilang polisi. Anda bisa berkata nggak kepada polisi, "Aduh, sorry Pak Polisi, saya nggak ngerti rambu-rambu ini." Pak Polisi tidak mau tahu, Anda sudah dianggap melanggar peraturan pemerintah, melanggar rambu-rambu. Tetap kena sanksi. Yang perlu kita lakukan adalah mengerti rambu ini apa, supaya Anda tidak langgar. Sama juga, tindakan menghina dan melawan Tuhan itu seperti apa? Supaya kita tidak lakukan. Oke, kita akan pelajari lebih dalam. Yang pertama, dikategorikan melawan menghina Tuhan adalah melalui ucapan atau perkataan kita yang melawan Tuhan. Dan ucapan perkataan kan akan mengalir. Mengalir itu tanpa kita sadari. Sama seperti kecelakaan mobil tadi. Ketika seorang wanita dijemput oleh teman-temannya, lalu ibunya berkata kepada putrinya, "Tuhan memberkati." Kemudian putrinya berkata, "Oke, Tuhan boleh ikut, tapi di mobil ini sudah penuh. Tuhan kalau mau di garasi saja, di bagasi saja, di bagasi." Apa yang terjadi? Mobil mereka kecelakaan. Uniknya, mobil sudah begitu hancur dan mereka mati, bagasi itu utuh. Bahkan telur yang ada di dalam bagasi tidak ada yang pecah. Kan nggak masuk di akal. Artinya, betul Tuhan ada di bagasi itu. Karena Tuhan ingin tunjukkan, oke, saya di bagasi nggak apa-apa. Tapi tempat di bagasi aman. Kalian yang menolak aku di dalam ruang, di kursi mobil, mati semua. Ini kan ucapan. Tanpa disadari, meremehkan, merusak kehormatan Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan otoritasnya. Kita akan belajar perkataan orang-orang yang melawan Tuhan. Markus pasal yang ke-27-15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Di sini menceritakan, setiap perayaan hari raya Yahudi itu ada 8 hari raya kayaknya. Maka ada satu penjahat. Penjahat ini kemungkinan orang Yahudi. Artinya setiap perayaan bangsa Yahudi diberikan kelonggaran, satu orang boleh dibebaskan. Dan yang memilih dibebaskan adalah rakyat sendiri. Mungkin berdasarkan suara terbanyak. Karena kan rakyat kan ingin bebaskan yang A, mungkin kelompok yang lain ingin bebaskan B. Maka berdasarkan suara terbanyak yang akan dibebaskan. Hal ini ternyata berlangsung sampai sekarang di Indonesia juga. Bukan hanya di negara lain pun. Jadi ada keringanan hukuman bagi mereka yang ada di dalam penjara. Salah satunya adalah
perayaan 17 Agustus. Ada remisi kemerdekaan Indonesia. Setiap bulan Agustus, setiap orang yang ada di dalam penjara akan mendapat remisi yang besar kecilnya. Berapa banyak potongan remisi dinilai berdasarkan kehidupan dia di dalam penjara. Ada mungkin contoh dari sana seperti ini. Kita lihat terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Perhatikan kata ini. Nanti Yesus yang asli akan berhadapan dengan Yesus yang jahat ini. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Yesus Barabas. Ayat 27. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, ini dihadapkan nih. Yesus Barabas si penjahat, sedangkan Yesus Kristus orang benar dihadapkan. Saya nggak tahu bisa kebetulan. Satunya akan dibebaskan, satunya akan dihukum nantinya. Ayat 18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Artinya Pilatus itu tahu persis. Karena Pilatus sudah periksa perkara Yesus dan dia tidak temukan Yesus perkara di mana, kesalahannya di mana, dia nggak temukan. Artinya seharusnya Yesus Kristus sudah bisa dibebaskan. Tapi karena tekanan-tekanan dari masyarakat saat itu, justru Yesus akhirnya dikorbankan. Kita lihat dua orang. Yesus Barabas orang jahat, Yesus Kristus orang benar. Tapi yang korban justru orang benar. Betapa mengerikannya sifat iri dan dengki itu. Karena mereka menyerahkan Yesus adalah iri dan dengki. Ketika orang dikuasai oleh sifat iri dan dengki, dia tidak bisa membedakan mana orang benar, mana orang yang jahat, mana orang yang baik, mana orang yang jahat, mana yang benar, dan mana yang salah. Dia nggak bisa bedakan lagi. Karena apa? Sifat iri. Sebenarnya sifat iri itu bukan pada masyarakat. Masyarakat sebenarnya nggak begitu kepentingan. Tapi pemimpin-pemimpin ini menggosok masyarakat, mempengaruhi masyarakat karena mereka iri dan dengki. Yesus mulai terkenal populer, sedangkan mereka mulai redup. Mereka mulai ditinggalkan. Apalagi Yesus membawa suatu ajaran yang baru, yaitu ajaran Kristen. Oke, ajaran yang baru. Ingin memperbaiki. Konsep yang Yesus tawarkan adalah perjanjian baru, sedangkan mereka masih pegang perjanjian lama. Nah, perjanjian lama yang sudah usang ini, mereka lihat, waduh, terlalu berat dan tidak cocok lagi bagi masyarakat mereka saat itu. Sehingga ketika ada ajaran baru yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, yang merupakan revisi, yang merupakan amandemen dari kitab suci perjanjian lama, nah mereka mulai tertarik menjadi pengikut Yesus. Yesus penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, dan Yesus banyak melakukan tanda heran dan mujizat. Yesus mulai booming. Yang satu mulai booming, maka mereka ingin bom, bukan booming ke Yesus, tapi bom Yesus, menghabisi Yesus. Sifat iri dan dengki itu mudah menyerang orang yang punya posisi atau kedudukan. Biasa pemimpin. Kalau pemimpin itu kan ada persaingan. Nah, persaingan itu karena melihat kok dia menonjol, sedangkan dia tuh sudah mati-mati, nggak bisa menonjol. Mau gimana? Misalnya contoh dalam hal mujizat. Yesus lakukan mujizat. Mereka kan nggak bisa lakukan mujizat. Mujizat kan nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa bohong-bohongan. Kalau bohong-bohongan jadi manipulasi. Pasti suatu saat ketahuan. Yang namanya kuasa itu kan dari atas. Yesus dapat kuasa dari atas. Sedangkan para pemimpin, ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, nggak ada kuasa itu. Maka mereka mulai ditinggalkan satu demi satu. Markus pasal 5 ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dia kedengki. Pilatus itu bukan orang bodoh. Dia pemimpin. Dia pasti sudah dapatkan informasi dari asisten-asisten bawahan-bawahan dia. Coba cari. Kenapa si Yesus Kristus ini begitu dibenci oleh mereka?
terutama para imam. Kenapa ya? Nah, anak buah Pilatus mulai cek ke bawah. Oh, ternyata Yesus itu dibenci, Yesus itu tidak disukai, bahkan mau disalibkan karena ada persaingan di antara para pemimpin Yahudi dengan Yesus. Karena mereka iri kepada Yesus. Pengikut Yesus makin banyak. Banyak yang mengagungkan, banyak yang memuliakan nama Yesus. Mereka iri dan dengki. Markus 27:19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Akhirnya istri Pilatus berkata pada suaminya, Papi, engkau jangan urus kasus Yesus Kristus. Karena malam tadi aku dapat mimpi yang sangat mengerikan. Kira-kira mimpi yang diterima oleh istri Pilatus itu apa? Kayaknya susah kita tebakkan, tapi saya mungkin tafsirkan begini. Kayaknya dia tuh merasa dia yang disalibkan. Artinya besok Yesus akan dicambuk, akan disalibkan apa-apa. Nah mungkin dia lihat semuanya pertama, atau dia sendiri yang berperan sebagai orang yang akan ditangkap dan disalibkan. Kita nggak tahu, hanya dua kemungkinan. Tapi saya yakin mimpi dia itu nggak lari dari penderitaan kematian Yesus Kristus. Bagaimana dia dihina, bagaimana dipukul, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia dipaksa memikul salib, bagaimana dia ditancap dengan paku yang panjang sangat menyakitkan. Seperti dia melihat sebuah video. Nah, apakah yang dia lihat itu adalah Yesus yang akan alami itu? Atau dia sendiri yang mengalami? Kita nggak tahu. Tapi isinya pasti berkaitan dengan penderitaan Yesus yang akan disalibkan. Setelah disampaikan kepada suaminya, bagaimana reaksi suaminya? Suaminya akhirnya cuci tangan. Karena dia juga takut. Istrinya makin mengalami mimpi-mimpi itu. Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Lihat hal ini. Hasutan. Kalau orang itu sudah dikuasai iri dan dengki, dia mungkin tidak mau melawan secara langsung orang yang membuat dia iri dan dengki. Mungkin juga dia takut melawan secara langsung. Karena orang yang dia benci dan diiri, itu banyak pendukungnya. Akhirnya dia lakukan hasutan. Pengaruhi masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Kalian tahu nggak? Yesus bla 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 bla. Yesus kekurangan bla bla bla. Yesus memanipulasi kalian dan macam-macam. Terhasutlah masyarakat yang tidak ngerti apa-apa. Makanya kalau masyarakat yang pendidikannya rendah, itu mudah sekali dihasut. Kalau orang sudah dikuasai oleh sifat iri dan dengki, maka tahap selanjutnya adalah dia akan menghasut orang lain yang tidak tahu apa-apa untuk mendukung dan menjatuhkan orang yang membuat dia iri. Nah, jika tidak segera dicegah, akhirnya orang benar pasti dikorbankan. Siapa yang mau cegah? Nggak ada kekuatan yang bisa mencegah. Karena imam-imam, para pemimpin-pemimpin Yahudi itu punya power. Bahkan kalau kita lihat mahkamah agama, itu powernya mengerikan. Mereka tuh semacam hak pengadilan khusus bagi bangsa Yahudi. Sehingga Yesus pun dijatuhi hukuman mati oleh para mahkamah agama itu. Itu power mereka. Siapa yang bisa melawan? Nggak ada. Dan akhirnya hasutannya berhasil nggak? Berhasil. Barabas dibebaskan, Yesus dihukum mati. Itu akibatnya. Dari rasa iri dan dengki itu. Matius 27:24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Pilatus sudah ngomong, orang ini nggak bersalah. Darahnya tertumpah bukan tanggung jawabku. Walaupun seharusnya ketok palu, orang itu dibebaskan atau orang itu dihukum mati adalah Pilatus. Nah, tapi Pilatus sudah dapat peringatan dari istrinya. Ini orang baik, ini orang benar. Dan Pilatus juga sudah cari informasi kesalahan Yesus apa sih sehingga Yesus itu dihukum mati. Apakah Yesus melanggar undang-undang?
Romawi? Apakah Yesus melakukan kekacauan? Enggak. Yesus justru berbuat baik. Menolong orang-orang, menyembuhkan macam-macam penyakit, memberikan kekuatan pada mereka yang bermasalah. Kemudian Yesus juga mengajar bagaimana menjadi orang yang baik dan sebagainya. Bagaimana berbaik sama pemerintah dan sebagainya. Pilatus nggak temukan kekurangan Yesus. Akhirnya Pilatus sudah coba ini mau bebaskan Yesus. Nggak bisa. Karena orang-orang Yahudi yang sudah dipengaruhi sudah terlalu banyak. Jadi saat itu pengikut Yesus, pro kepada Yesus pasti ada. Tapi dibandingkan dengan yang sudah berhasil dihasut oleh pemimpin-pemimpin agama itu terlalu banyak. Sehingga tidak bisa lawan. Pasti terjadi konflik. Artinya nggak bisa diadu begitu. Pilatus akhirnya sampaikan, kalau orang kalian menghendaki Yesus dihukum mati, ingat dosanya kalian tanggung. Bagaimana jawab orang-orang Yahudi? Kita lihat. Ayat yang ke-25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Wih, cukup berani ya. Kalau mereka hanya berkata, biarkanlah darah Yesus yang dianggap orang benar, kami yang tanggung. Enggak melibatkan anak-anak kami. Itu masih mending. Tapi anak-anaknya pun mereka pertaruhkan. Karena saking nggak sukanya sama Yesus, mereka pertaruhkan yang lebih besar. Menjual masa depan anak mereka sendiri. Itu mengerikan. Sama seperti orang yang pergi mencari pesugihan. Seringkali bukan hanya dia menjual jiwanya sendiri. Tapi ada tumbal yang juga dia akan jual anaknya, istrinya, atau orang lain yang akan ikut dikorbankan. Karena dia menjual jiwanya. Sama seperti ini. Apa yang terjadi? Oh, mengerikan Bapak Ibu. Hasilnya itu bukan sekata bersifat jangka panjang. Janganlah kita melawan Tuhan karena dampaknya itu sangat serius. Dan mungkin saja anak cucu yang akan mengalami akibatnya. Benar nggak? Dialami anak cucunya? Benar. Hal ini terbukti pada tahun 70 Masehi, Panglima Romawi yaitu Titus membakar dan menghancurkan kota Yerusalem dan membunuh ribuan orang-orang Yahudi. Mengerikan. Sang Panglima Titus yang begitu kejam menganiaya, kota Roma dibakar, lalu dia tuduh masyarakat atau rakyat Yahudi. Maka karena ada tuduhan itu, sang panglima itu punya alasan untuk membunuh orang Yahudi yang dicurigai. Dibunuh-bunuh ribuan orang. Dan bukan hanya itu. Setelah itu terjadi yang berdampak jangka panjang. Setelah itu bangsa Israel dianiaya, dibunuh, diusir dari negeri mereka sendiri. Di Uni Soviet saja ada 27 juta orang Yahudi yang dibunuh. Setelah peristiwa Panglima Titus, mereka mulai diusir-usir, mulai dianiaya, sehingga mereka itu menyelamatkan diri. Maka saat itulah bangsa Israel berpencar menyelamatkan diri ke berbagai negara. Maka bangsa Yahudi itu ada di berbagai negara. Berbagai negara. Bukan hanya di sekitar Eropa atau sekitar Amerika, enggak. Rusia kan jauh. Dulu Uni Soviet. Dulu Uni Soviet itu lebih besar. Setelah itu kan pecah. Nah, pecah salah satunya adalah di negara Rusia saat ini. 27 juta orang. Kemudian ada peristiwa Holocaust. Di mana Nazi Jerman oleh Hitler membunuh tidak kurang dari 6 juta orang Yahudi, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Dimasukkan ke dalam ruang, lalu ventilasi udara, dimasukkan gas beracun. Oh, mengerikan. Mati dengan sangat-sangat tersiksa. Gara-gara apa? Nah, mereka ini biar anak cucu kami yang menanggung akibatnya. Sampai negara mereka hancur. Negara mereka tidak ada. Sampai akhirnya. Berapa tahun tuh? Dari tahun 70 Masehi bangsa Israel kehilangan negara. Dan terserak ke berbagai negara. Sampai tanggal 14 Mei tahun 48 baru berdiri kembali negara Republik Israel. Artinya apa? 1878 tahun anak cucu atau keturunan Yahudi dihukum Tuhan. Ngeri ya? Jadi, setelah Yesus dihukum mati, mungkin Yesus dihukum mati itu tahun 30-an. Tahun 30-an,
Generasi orang yang membunuh Yesus sudah pada mati. Nah, setelah itu anak cucunya akan mengalami. Anak cucu mereka. Tidak ada negara, dianiaya di berbagai negara. Sampai tahun 48 baru berbentuk negara kembali. Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi, perhatikan kata tetapi, sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Lihat, ini kan dampaknya seperti ini. Yang bapaknya yang buat, belum tentu bapaknya yang hukum. Mungkin bapaknya yang dihukum di neraka. Di dunia nggak dihukum. Tapi anaknya ini di dunia mengalami gara-gara bapaknya bersalah. Makanya, kalau engkau berani menentang Tuhan, menghina Tuhan, melawan Tuhan, mungkin bukan engkau yang akan alami. Tapi kasihan anak cucumu yang akan mengalami. Karena engkau menanam, yang akan menuai adalah anak cucumu. Maka janganlah melawan Tuhan. Karena hukuman Tuhan begitu mengerikan. Bukan hanya kepadamu, tapi generasi ketiga, generasi keempat masih bisa alami. Mungkin generasi kelima baru terjadi pertobatan kali ya. Baru mulai sadar mau menjadi pengikut Yesus. Nah begitu mereka jadi pengikut Yesus, mungkin kutuk turunan itu bisa dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Kalau enggak, kuasa darah Yesus yang ditumpahkan di Bukit Golgota yang desakkan bangsa Yahudi itu, yang bisa mematahkan kutuk. Herodes mati dimakan cacing karena pidatonya. Ini ucapan lagi, perkataan lagi. Kita lihat si Herodes nih. Kisah Rasul 12 ayat 21. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Kayaknya pidato dari Herodes ini sangat membara berapi-api. Tidak tahu persis apakah dalam pidatonya itu dia menghina Tuhan atau menyerang Tuhan atau apa. Kita nggak tahu. Tapi intinya adalah suara itu dianggap suara Tuhan, bukan suara manusia. Diagungkan. Nah bisa saja dia nggak menyerang Tuhan, tapi yang mendengar itu yang mengagungkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu, karena si Herodes tidak suka agama Kristen. Tidak suka agama Kristen. Bahkan memanfaatkan agama Kristen untuk mencari popularitas, mencari dukungan secara politik. Ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini ucapan, perkataan. Dampaknya itu apa? Mati. Nah setelah itu firman Tuhan makin tersebar dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dari sini kita belajar satu hal. Ketika orang yang berbuat jahat, yang melawan Tuhan, yang menentang Tuhan disingkirkan, maka gereja itu akan bertumbuh cepat. Sama juga, jika gereja-gereja ada yang melawan Tuhan tanpa mereka sadari, ketika orang yang melawan Tuhan itu bisa disingkirkan, maka gereja itu akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Herodes adalah pemimpin yang banyak melakukan penganiayaan. Rasul Yohanes, saudara Yakobus juga dibunuh oleh Herodes ini. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa dari orang jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Dibunuh. Salah Yohanes apa? Kita nggak tahu. Intinya dibunuh. Mungkin dia itu hanya ingin dapatkan. Karena Yesus tidak disukai, murid-murid Yesus juga tidak disukai oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu. Kemudian ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, itu berarti ketidaksukaan mereka kepada Yesus berlanjut kepada murid-murid. Karena hasutan para imam-imam itu. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Petrus juga ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Untunglah Tuhan bertindak mengeluarkan Petrus secara ajaib dari penjara. Kalau enggak, Petrus adalah korban yang selanjutnya dari Herodes.
Yohanes sudah dibunuh, Petrus juga akan dibunuh. Kebetulan saat itu berbenturan dengan hari raya roti tidak beragi. Kalau tidak berbenturan hari raya roti tidak beragi, mungkin Petrus juga sudah dihabisi. Wah, jahat sekali Herodes ini. Maka tidak heran, pidatonya mungkin saja telah menghina atau mengejek Tuhan, dan akhirnya ditampar oleh malaikat-malaikat dan dimakan oleh cacing-cacing. Dan begitu Herodes yang melawan dan menghina Tuhan itu disingkirkan, dalam ayat 24, firman Tuhan langsung tersebar luas dan banyak jiwa yang dimenang-menangkan. Hal ini memberikan pengajaran. Kalau di gereja ada orang yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, menghina Tuhan, disingkirkan, gereja akan bertumbuh. Nah, orang yang melawan Tuhan, belum tentu yang dilawan itu Tuhan. Bisa saja hamba Tuhan. Makanya bagian selanjutnya, hamba Tuhan ketika engkau langgar, mungkin engkau juga tanpa disadari, engkau melawan Tuhan. Kita lihat yang kedua. Orang yang menolak dan melawan firman Tuhan. Kalau tadi kan ucapan-ucapan langsung melawan Tuhan, mengejek, menghina Tuhan, sadar atau tidak sadar. Nah, kalau ini melawan firman Tuhan, ternyata melawan firman Tuhan juga dampaknya sama seperti melawan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan dan firman adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Mungkin banyak orang yang tidak berani melawan Tuhan. Tidak berani melawan Tuhan, tapi melawan firman Tuhan. Itu tanpa mereka sadari. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu perhatikan, firman itu adalah Allah. Artinya, mungkin engkau tidak langsung melawan Tuhan, menyerang Tuhan. Tidak. Tapi Anda melawan firman Tuhan, menyerang firman Tuhan, mengkritik firman Tuhan, maka Anda sudah melawan Tuhan. Maka hati-hati. Kalau seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, engkau tidak setuju dengan firman yang disampaikan, jangan dilawan. Anggap saja Anda dengar. Kalau Anda melawan, Anda kena. Anda melawan Tuhan itu sendiri. Karena firman kebenaran Alkitab adalah Allah sendiri. Karena ketika engkau menolak firman Tuhan, maka tanpa engkau sadari menolak Tuhan. Nah, ini banyak dilakukan orang Kristen. Tanpa mereka sadari. Karena seringkali orang tuh tertarik atau mau menjalankan ayat-ayat firman Tuhan kalau itu menguntungkan mereka, menyenangkan mereka, cocok untuk mereka. Tapi ketika nggak cocok, mereka langgar. Misalnya saya mengkhotbahkan tentang hari Sabat. Banyak yang nentang, Pak Nathan sesat, kok hari Sabat itu sudah nggak ada lagi. Nah, ketika saya jelaskan 10 hukum Allah di hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, tetap mereka nentang. 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah di hukum yang keempat, itu pun mereka tentang. Pada Tuhan yang menulis. Seluruh Alkitab ditulis kurang lebih 40 orang. Tapi 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah sendiri. Nah, hukum yang keempat dilanggar, dilawan. Artinya, orang Kristen itu hanya memegang 9 hukum dari 10 hukum tanpa mereka sadari. Padahal Alkitab dengan Tuhan itu tidak terpisahkan. Yohanes 5 ayat 38, dan firman-Nya itu tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kitab suci dengan Yesus itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena seluruh kitab suci perjanjian lama sampai perjanjian baru menceritakan tokoh utama Yesus Kristus. Begitu engkau melawan firman Tuhan, maka engkau melawan Yesus Kristus. Itu bahaya. Tapi masalahnya begini. Problem bagaimana memisahkan. Seringkali kita mungkin bisa terima firman, tapi kita nggak bisa terima orang yang menyampaikan firman. Mungkin orang yang menyampaikan firman itu ada kekurangan, ada kelemahan, atau karakter yang Anda tidak sukai, atau Anda punya harapan-harapan kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin Anda pernah minjam duit, nggak pernah dipinjamkan, Anda nggak suka sama orang ini. Suatu hari ketika dia khotbah, apakah engkau bisa bedakan antara khotbah dia dengan firman yang disampaikan? Engkau mungkin tidak suka sama pengkhotbah. Bagaimana dengan firman yang disampaikan? Kalau Anda tidak suka karena pengkhotbahnya, Anda sudah melawan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan dosa tindakan yang Anda tidak sadar. Kita lihat bagaimana firman Tuhan dengan hamba Tuhan kita pisahkan. Firman Tuhan.
Sulit sekali untuk memisahkan seorang hamba Tuhan dengan firman yang disampaikannya di atas mimbar. Sulit. Bagaimana? Saya juga nggak tahu bagaimana cara memisahkan. Ketika kita nggak suka sama seseorang, khotbah orang itu sebagus, sehebat apapun Anda sudah nggak suka. Padahal yang disampaikan itu benar firman Tuhan. Jika Anda tidak suka pada hamba Tuhan, khotbah sebagus apapun Anda akan anggap jelek. Itu lagi khotbahnya. Karena apa? Anda sudah nggak suka. Padahal yang dikhotbahkan itu Anda nggak lakukan. Nah, kalau Anda lakukan, mungkin pendeta nggak akan khotbahkan itu lagi. Makanya ada beberapa jemaat yang suka berkata, Pak Nathan khotbahnya diulang-ulang. Masalahnya Anda sudah lakukan belum? Kalau Anda belum lakukan, saya akan khotbahkan besok lagi. Anda sudah mengerti belum? Nah, kalau Anda sudah mengerti, Anda harus lakukan. Bukan hanya pendengar firman, tapi pelaku firman. Kalau engkau mengerti tidak lakukan, dosamu berlipat. Karena Anda tahu, tapi Anda sengaja tidak melakukan. Bapak, Ibu yang saya kasihi, aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata itu begini. Satu sisi dia nggak suka sama orang yang ini, pengkhotbah ini. Tapi sisi lain jemaat suka sekali dengan orang ini. Kenapa? Katakanlah 100 jemaat. Di gereja ini ada 100 jemaat. 100 jemaatnya 99 orang. Katakanlah nggak usah 99, 90 saja. Suka sama orang ini. Dan khotbah dia itu mereka suka. Orangnya mereka suka. Tapi satu orang atau 10 orang ini nggak suka sama pengkhotbah ini. Kenapa? Yang salah itu 99 orang atau yang satu orang atau 10 orang ini? Nggak mungkin mayoritas bisa salah. Pasti yang minoritas yang bermasalah. Maka yang 10% ini coba koreksi. Anda baik, benar apa enggak? Karena 90% itu suka sama orang yang satu ini. Nah, inilah aneh tapi nyata tadi. Kita lihat hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya sangat sadar dan tidak mungkin bisa memuaskan dan tidak bisa memenuhi aspirasi setiap jemaat. Jemaat yang satu begini, jemaat yang satu begini. Nggak bisa ditampung. Jemaat yang satu ini suka sama khotbah saya. Jemaat yang satu ini nggak suka. Karena apa? Dianggap berulang-ulang. Atau jemaat yang satu ini ketika dengan khotbah saya, dengarin. 1 jam saya khotbah, dia merasa masih kurang, masih pendek. Tapi yang ini 1 jam sudah gelisah setengah mati. Nah itu kan saya memuaskan. Yang ini belum puas, yang satu ini sudah merasa kepanjangan. Karena kalau saya memberikan pengajar-pengajar itu memang seringkali panjang. Makanya saya buat dipotong-potong, berseri-seri. Hanya Allah Esa saja 25 sesi. Hanya Roh Kudus saja lebih dari 10 sesi. Ini banyak sesi-sesi yang panjang-panjang. Hari Sabat saja saya kupas ada 20 sesi. Artinya terlalu panjang kan? Tapi banyak orang yang suka. Ketika Anda terluka dan kepahitan terhadap seorang gembala, daripada Anda menolak firman atau khotbahnya, lebih baik Anda pindah ke gereja lain. Saya juga katakan kepada jemaat, saya nggak bisa puaskan semua orang. Kalau Anda merasa tidak cocok dengan saya, ya kan banyak gereja lain. Tapi keselamatan Anda urusan Anda. Karena saya yakin apa yang saya ajarkan kembali ke Alkitab, nah itu yang memberikan jaminan keselamatan. Keselamatan. Karena katakanlah saya ada 100 jemaat. 100 jemaat itu satu orang yang tidak suka sama saya karena harapan-harapan dia ke saya itu nggak terwujud. Terus terang, ada yang minjam uang ke saya, ada yang minta uang ke saya. Saya bukan orang kaya, saya juga makan gereja. Ketika kita nggak membantu dia, kepahitan. Padahal yang dia mintanya itu, duit yang dimintanya itu nggak masuk akal punya. Saya mau pelayanan. Pendeta bantu dukung ya, duit pelayanan. Kan kita, kalau dia masuk dalam tim pelayanan, memang kita ada anggaran untuk pelayanan. Nah dia bukan dalam tim, minta duit secara pribadi supaya dia bisa melakukan pelayanan. Nah, ini kan jadi masalah. Nggak diladeni, dia kepahitan. Diladeni, nah kita melawan aturan gereja kita sendiri. Nah, itu banyak contoh-contoh lain. Jemaat yang aspirasi dan keinginannya tidak tercover, akhirnya kecewa, terluka, sakit hati, kepahitan terhadap gembala yang memimpin gereja itu.
yang saya katakan sulit. Engkau tidak suka sama gembalanya, dampak-dampaknya engkau tidak akan suka sama firman-Nya. Nah, ketika engkau tidak suka sama firman-Nya, engkau sudah melawan dan menolak Tuhan. Nah, ini yang repot sekali kan? Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak pernah marah dan kasar kepada jemaat. Terus, saya belum pernah marah besar atau kesal kepada jemaat kalau tidak keterlaluan. Ya, tidak keterlaluan. Dan setelah saya nasihati, saya tegur, itu pun dalam kapasitas sebagai seorang gembala. Saya akan lihat dulu, benar nggak posisi, saya akan selalu koreksi, saya yang salah atau dia yang salah. Bapak Ibu tahu, kadang-kadang bukan saya yang salah, saya minta maaf dulu sebelum saya tegur nasihati. Demi kebaikan orang itu. Tetap saja ada yang tidak suka. Manusia itu nggak suka ditegur. Aspirasi tidak terwujud. Sehingga ada pengurus-pengurus gereja, ada pelayan-pelayan di gereja yang mungkin aspirasinya tidak terwujud, harapannya tidak terwujud, mungkin juga tidak dapat kesempatan naik mimbar, karena di bawah saya itu ada belasan hamba Tuhan. Ya, belasan hamba Tuhan. Saya kan bisa menilai hamba Tuhan ini potensi dengan yang lainnya gimana. Sehingga hamba Tuhan yang saya anggap punya potensi, saya berikan jadwal pelayanan di mimbar. Sedangkan yang kurang potensinya, saya belum jadwalkan. Sehingga orang ini tidak suka. Pendeta pilih kasih. Dia boleh naik mimbar. Kenapa saya nggak boleh? Kan pendeta bisa tahu, bisa nilai kemampuan Anda. Karena kalau yang melayani mimbar potensinya kurang, yang kasihan kan yang dengarkan khotbah ini, yang dengarkan firman Tuhan, yang korban. Okay? Karena itulah ada orang yang mau naik mimbar, belum diberikan kesempatan mimbar, atau jadwal pelayanan mimbarnya kurang, sehingga tidak suka karena aspirasinya tidak terwujud. Apa yang ujungnya? Sakit hati, kecewa, dan marah. Kita lihat nih, 2 orang rebutan mimbar. Kemarin saya dapat sebuah video di mana ada 2 pendeta rebutan naik mimbar. Mungkin yang ngatur jadwal ini yang keliru nih. Tanggal sekian sudah ada pendeta yang khotbah, dia pikir tanggal itu masih kosong, dia cari pendeta lain. Nah, 2 pendeta maju, berantem. Nah, mungkin kayak begini Bapak Ibu. Kedua orang ini sama-sama merasa dirinya punya potensi dan merasa dirinya diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dua-duanya. Siapa yang menilai? Siapa yang menilai pantas tidak pantasnya naik mimbar? Saya dosen teologi dan salah satu mata kuliah yang saya bawakan itu adalah homiletika, ilmu berkhotbah. Jadi saya mengajarkan teknik-teknik berkhotbah, bagaimana menyusun khotbah. Tentu saya bisa menilai orang ini punya potensi naik mimbar atau tidak. Kalau belum, ya saya suruh latih lagi, belajar lagi. Tapi belum tentu orang tersebut suka. Menilai. Apakah itu Anda sendiri yang menilai? Kalau menilai, semua orang itu pasti menilai dia punya kemampuan. Semuanya. Tapi, gembala menilai, jemaat menilai. Seringkali saya undang satu orang hamba Tuhan khotbah. Lalu jemaat, Pak, kayaknya orang ini khotbah nggak cocok deh. Jemaat nggak terbangun. Itu penilaian. Jika Anda merasa punya potensi, lalu Anda diundang khotbah di sebuah gereja. Seringkali Anda diundang 1 kali khotbah, sedangkan di gereja Anda belum pernah dikasih kesempatan mimbar. Anda mulai bandingkan, gua melayani bertahun-tahun di gereja ini, nggak pernah diberikan jadwal. Sedangkan di luar, gua diundang khotbah. Padahal Anda diundang itu, pertanyaan saya itu adalah, berapa sering Anda diundang? Mungkin ini 1 kali hanya tes nih. Tes Anda diundang. Setelah itu Anda nggak pernah diundang lagi. Tapi Anda membandingkan gereja lain ngundang saya. Tapi gereja sendiri tidak ngundang saya. Ini kan jadi masalah. Repot sekali. Repot sekali. Padahal gereja Anda tuh hanya, kalau Alkitab ada istilah pertama dan terakhir. Begitu. Pertama diundang, mungkin dia kenal dengan yang undang dia. Tapi setelah dengarkan khotbah dia jelek, nggak diundang lagi. Tapi dia merasa, saya dipakai di gereja lain. Ini yang repot. Pak Nathan nggak mau pakai saya. Sedangkan gereja lain memakai saya. Aduh, ini yang repot sekali. Bapak Ibu yang saya kasih kepahitan.
Karena itu Tuhan Yesus tegaskan, jika Anda tidak suka sama pengkhotbahnya, namun Anda harus tetap menghormati firman yang disampaikannya. Memang gak gampang. Mau tidak mau harus seperti itu. Menghormati firman yang disampaikannya. Kita lihat bagaimana Yesus lakukan pemisahan ya. Matius 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa adalah kehormatan, adalah Musa itu yang menyampaikan hukum Taurat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Artinya Yesus menyuruh kita lakukan pemisahan. Yang berkhotbah dengan isi khotbahnya. Anda jangan melawan khotbahnya. Karena Anda melawan isi khotbahnya, Anda melawan Tuhan. Karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau engkau tidak suka sama orangnya, urusan Anda. Tidak suka sama orang, tapi jangan sampai tidak menyukai firman yang disampaikan. Tapi saya sudah katakan tadi, susah. Ketika engkau tidak suka sama sang pengkhotbah, engkau tidak akan suka lagi khotbah dia. Ini masalahnya di sini. Kalau Anda suka sama khotbahnya, Anda pasti suka sama orangnya. Karena kesatuan. Karena itu, susah memisahkan. Hati-hati, jangan sampai engkau melawan firman Tuhan karena Anda tidak suka orang yang menyampaikan firman itu sendiri. Anda melanggar. Anda melawan Tuhan. Nah, ini dosa yang tanpa Anda sadari, melawan Tuhan. Jika Anda hidup di perjanjian lama, menolak firman Tuhan yang disampaikan, Anda tuh sudah dibunuh. Masih untung kita udah di zaman kasih karunia. Sehingga Anda bisa melawan firman Tuhan. Tapi kalau Anda hidup di zaman perjanjian lama, Anda habis. Ulangan 17 ayat 11. Menurut petunjuk yang diberikan kepada mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dan keputusan yang diberitahukan kepada mereka kepadamu. Orang yang berlaku busuk, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Seorang pengkhotbah yang terlalu berkhotbah dalam nama Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pengkhotbah akan mati. Tapi kalau engkau menolak yang dikhotbahkan, engkau juga akan mati. Karena itu, ini harus dibereskan. Harus bedakan antara firman Tuhan dengan pengkhotbah. Nah, sang pengkhotbah juga harus hati-hati jangan mengkhotbahkan yang tidak sesuai dengan kehendak atau perintah Tuhan. Hati-hati. Karena dua-duanya itu akan kena. Engkau boleh menolak dan membenci seorang hamba Tuhan, itu urusan Anda sendiri. Karena hamba Tuhan tidak bisa memuaskan semua keinginan-keinginan jemaat. Namun jangan engkau menolak firman yang disampaikan oleh pengkhotbah. Karena Anda bisa melakukan tindakan menolak, melawan, menghina Tuhan. Makanya hati-hati. Menolak firman Tuhan, Anda menolak Tuhan. Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi, itu demi namaku, kepadanya kutuntut pertanggungjawaban. Perhatikan ya. Anda mungkin tidak suka sama Nabi itu, tapi karena dia menyampaikan firman Tuhan, dia hamba Tuhan, maka engkau tidak boleh menolak firman-Nya. Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus ditolak, Yesus dihukum, Yesus dibunuh oleh orang Yahudi. Ya silakan gak suka sama Yesus, tapi ajaran perkataan Yesus, kalau mereka tolak, habis mereka. Yesus ingin buat pemisahan khotbah dengan firman Tuhan. Ada jemaat yang mendengarkan firman Tuhan itu tidur nggak? Ketika pendekar khotbah dia tertidur, ada nggak? Ada. Anda bukan tidak menghormati pengkhotbah, Anda tidak menghormati firman Tuhan. Sengaja tidur karena tidak suka sama pengkhotbah atau pura-pura tidur. Nah, kalau Anda sengaja tidur, Anda melawan Tuhan. Kalau pura-pura tidur, sama juga, munafik.
Atau waktu pendeta lagi khotbah di mimbar, orang lagi asik mendengarkan headset. Ada nggak? Ada saja. Anda bukan sedang menolak seorang pengkhotbah, tetapi Anda sedang menolak Tuhan. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan. Karena itu, seorang jemaat harus hati-hati. Karena saya melihat di gereja kami juga ada, ketika dengarkan khotbah, saya pernah nangkap nih, orang soundman saya. Karena tahu, dia pakai headset, ternyata yang didengarkan itu khotbah di YouTube. Mungkin khotbah saya itu dianggap nggak cocok untuk dia. Karena khotbah saya kan pengajaran-pengajaran terus. Mau khotbah yang bisa menghibur, yang bisa buat ketawa. Nah, akhirnya setelah itu, saya sempat nasihati dia, jangan begini-begini dan sebagainya. Tapi, dia nggak suka sama saya, gara-gara saya tegur seperti itu. Itulah contohnya. Kemudian yang ketiga, kategori melawan Tuhan adalah melawan dan menolak hamba Tuhan. Saya bukan karena seorang hamba Tuhan, lalu saya khotbahkan ini. Saya hanya menyampaikan, hamba Tuhan itu utusan Tuhan. Hati-hati, menolak dan melawan Tuhan, itu jadi masalah. Jangan suka mengeledek orang yang botak. Okay? Jangan suka melawan orang yang botak. Biarpun botak gini-gini, dia adalah pelayan Tuhan. Menghina dan melawan orang botak berarti Anda berurusan dengan Tuhan. Karena orang botak itu adalah hamba Tuhan. Banyak pendeta saya tidak tahu, karena banyak membaca Alkitab, terus banyak berpikir rambut rontok. Nah, saya juga termasuk juga sudah tipis, saya mulai rontok nih. Tapi orang botak itu hamba Tuhan. Hati-hati. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24 kita lihat hamba Tuhan yang botak. Resiko menghina dan melawan hamba Tuhan, nyawa taruhannya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23, Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia. Serta berseru katanya, naiklah botak, naiklah botak. Rupanya Nabi Elisa ini orangnya botak. Plontos. Suatu hari dia melakukan pelayanan, lalu dia mendaki sebuah bukit. Di bawah bukit itu ada anak-anak. Anak-anak. Yang namanya anak-anak kan kenakalan anak-anak. Naiklah botak, naiklah botak. Dia ejek Nabi itu. Lalu Nabi itu berpaling. Kemudian Nabi itu mengkutuk mereka. Apa kutukannya? Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Bayangkan. Segerombol anak-anak, puluhan orang, 42 orang. Menginjek Nabi Elisa yang lagi naik ke atas bukit. Elisa kutuk demi nama Tuhan. Kemudian keluarlah 2 ekor beruang dan mencabik-cabik anak-anak. Kayaknya dibunuh itu anak. Mengerikan ya. Ini hamba Tuhan. Ketika engkau melawan hamba Tuhan, mengerikan. Permasalahan begini. Singa atau beruang itu keluar adalah seizin Tuhan. Nggak mungkin dong beruang tiba-tiba muncul. Pasti itu Tuhan yang memunculkan. Apakah itu beruang yang benar-benar beruang asli dari hutan keluar, atau itu beruang yang Tuhan ciptakan, kita nggak tahu persis. Kemungkinan si beruang yang asli yang tinggal di sana. Ketika anak-anak naik, beruang itu nggak berani dekat atau nggak melawan. Tapi ketika mengejek hamba Tuhan, beruang itu digerakkan oleh Tuhan membunuh 42 anak-anak. Bayangkan, 42 anak-anak. Polos. Kalau Anda diejek anak-anak, mungkin dalam hati Anda berkata, udahlah, nggak usah ditangkap anak-anak. Tapi Elisa tidak begitu. Karena apa? Yang dihina itu kehormatan Tuhan. Bukan menghina Elisanya, tapi Tuhan yang menjadi tuan dari Elisa. Sehingga dibunuhlah. Hati-hati. Orang yang Anda lawan, hina dan jelek-jelekan namanya, Anda tidak anggap dia itu hamba Tuhan. Mungkin menurut dia, dia bukan hamba Tuhan. Dia jelek-jelekan, ejek-ejek. Tapi hati-hati. Kalau itu hamba Tuhan, Anda berhadapan dengan Tuhan. Sama seperti 42 anak kecil terhadap Nabi Elisa. Mereka tahu nggak bahwa itu hamba Tuhan? Tahu nggak itu Nabi? Belum tentu mereka tahu.
Tapi walaupun mereka nggak tahu, tetap diejek, dihina. Dampaknya mereka mati. Apalagi kalau Anda tahu ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, masih engkau langgar, Anda lawan, Anda tentang, wah Anda itu jadi masalah. Karena Anda sedang berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu diutus oleh Tuhan. Itu yang jadi masalah. Mungkin Anda kenal foto orang di sini, terutama yang badannya besar. Ya, semua orang tahulah. Oke. Karena saat ini dia sedang dicalonkan jadi presiden Amerika juga, Donald Trump. Ketika presiden Indonesia mengutus seorang duta besar ke Amerika, jika duta besar itu dihina, maka yang dihina adalah presiden Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau duta besar yang dikirim Amerika dilecehkan, dihina, dijelek-jelekan, diusir, yang Amerika, Indonesia bisa berperang gara-gara satu orang. Karena apa? Karena kehormatan. Kehormatan Indonesia dipertaruhkan atas duta besar tersebut. Sama juga ketika engkau menyerang seorang hamba Tuhan, benar-benar hamba Tuhan, Anda tuh bermasalah loh. Anda sangat bermasalah karena Anda melawan Tuhan. Kita lihat mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu begini. Mungkin kita sebagai seorang hamba Tuhan, belum tentu hamba Tuhan bisa menyenangkan semua orang Tuhan, semua jemaat. Belum tentu seorang hamba Tuhan bisa mengcover semua keinginan jemaat. Belum tentu. Tapi masalahnya adalah jika dalam sebuah gereja, katakanlah ada 100 jemaat. Dari 100 jemaat ini ada 99 jemaat baik, cocok sama hamba Tuhan ini. Tapi ada satu yang menentang hamba Tuhan. Satu. Atau saya mungkin kalau 1 lawan 90 mungkin kelihatan terlalu sempurna pendetanya. Oke lah. 90 berhadapan dengan 10. 10 jemaat tidak suka sama pendeta ini. Tapi ada 90 yang suka sama jemaat ini. Mau pilih yang mana? Oke. Mungkin saja 10 orang ini nggak cocok karena keinginan, aspirasi, harapannya kepada pendeta nggak terwujud. Sedangkan yang 99 itu harapan, keinginan, aspirasinya tercover. Karena setiap jemaat kan punya kepentingan. Nah, yang salah itu gimana? Pendetanya yang salah atau 10 orang yang salah? Sedangkan yang 99 itu nggak bersalah, suka sama pendetanya. Inilah yang namanya penilaian. Lalu kita uji kembali. 10 orang ini atau 1 orang ini, dia dengan si A nggak cocok. Dengan si B nggak cocok. Si C nggak cocok. Si D juga nggak cocok. Dan seterusnya. Artinya Anda sudah bisa menilai. Ini yang salah itu pendetanya atau orang yang satu ini. Kan gampang menilainya. Pendeta atau orang yang satu ini. Kalau pendetanya banyak nggak cocok dengan jemaat, mungkin pendetanya. Tapi kalau yang nggak cocok sama pendeta itu hanya sedikit orang, ya sedikit orang ini mungkin bermasalah. Ternyata bukan hanya dengan pendeta, tetapi dengan orang lain juga dia tidak cocok. Berarti sudah waktunya koreksi diri. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Engkau menolak hamba Tuhan, engkau menolak Tuhan. Melawan hamba Tuhan, melawan Tuhan. Jadi, ketika Anda melawan seorang hamba Tuhan, yang Anda lawan bukan hamba Tuhan itu, tapi Tuhan yang mengutus dia. Lukas 10 ayat 16-17. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Makanya hati-hati. Ketika kau melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan, menolak hamba Tuhan, yang Anda tolak itu bukan hamba Tuhan itu, yang mengutusnya. Yang mengutusnya. Anda melawan Tuhan. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata,
Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kenapa ayat yang ke-16 dan ayat 17 itu dipadukan? Ayat 16, Tuhan mengutus murid-murid, mengutus pelayan-pelayannya ke berbagai tempat. Dan berkata, hei kalian, kalau nggak mau terima orang yang kuutus, kalian tuh menolak aku. Ketika kalian menolak aku, kalian tuh menolak Allah Sang Pencipta. Itu kan berlapis tuh. Lalu di ayat 17, setan-setan takluk kepada hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena itu Tuhan punya orang. Jadi hamba-hamba Tuhan bisa usir setan bukan kekuatan mereka, bukan kehebatan mereka. Mereka manusia biasa. Seharusnya manusia biasa nggak bisa usir setan. Roh itu ada 4 macam. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Dari 4 macam roh, yang paling lemah itu roh manusia. Artinya seharusnya manusia itu dengan kekuatannya tidak bisa usir setan. Justru mereka yang dirasuk setan. Anda takut setan nggak? Kan kita, banyak yang takut setan kan? Roh kita paling lemah. Karena itu kalau kita bisa menaklukkan setan, berarti kan ada roh Allah dalam diri kita. Kuasa Tuhan dalam diri kita. Baru kita bisa usir setan. Makanya setan pun takluk. Sehingga masalah begini. Setan-setan saja takluk dan takut kepada hamba-hamba yang diutus Tuhan. Setan loh. Karena itu, jika ada pengurus gereja, jika ada jemaat yang tidak takut dan tidak menghormati hamba Tuhan, itu pasti dedengkotnya setan. Betul nggak? Setan aja takluk kepada hamba Tuhan. Dan saya dalam pelayanan seringkali usir setan, melepaskan orang yang kerasukan setan. Banyak pelayanan-pelayanan itu. Artinya, setan-setan takluk kepada saya, takut kepada saya. Karena apa? Saya hamba Tuhan. Saya dipakai Tuhan. Nah, kalau ada yang tidak takut kepada saya, pasti dedengkotnya setan. Karena setan saja takut kepada hamba Tuhan. Betul nggak? Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini, menentang, melawan, menghina Tuhan, kita hindarilah. Karena tanpa kita sadari, terutama 2 poin tadi, melawan, menolak firman Tuhan, Anda melawan Tuhan. Menghina, melawan hamba Tuhan, engkau melawan Dia yang mengutusnya, yaitu melawan Tuhan. Semoga khotbah hari ini membuat kita sadar, koreksi diri, jangan sampai kita melakukan dosa, menghina, dan melawan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan hari ini. Suatu khotbah introspeksi supaya kami semuanya melakukan kaji ulang. Adakah dosa-dosa terselubung, dosa-dosa tersembunyi yang kami lakukan? Karena kami melawan Tuhan dengan perkataan kami melawan firman Tuhan, atau kami melawan hamba Tuhan, tanpa kami sadari kami melawan Tuhan, menolak Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan, Tuhan ampuni. Agar kami sekarang sudah menyadari tindakan apa saja yang dikategorikan melawan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami sudah lakukan tindakan-tindakan itu tanpa kami sadari karena kami tidak mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih pengampunan Tuhan menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah lagu, Tuhan Pasti Turun Tangan. Kalau engkau benar, Tuhan turun tangan memberkati hidupmu. Kalau engkau melawan Tuhan, Tuhan turun tangan menghukum dan menghabisi engkau. Semoga khotbah hari ini menjadi khotbah koreksi bagi kita bersama. Sampai bertemu di lain